Oke, video berikutnya itu dari Imam Nadir Al-Mizan. Ya, saya akan komentari dengan judul website e-arsip Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel menggunakan web engineering. Oke, tidak masalah judulnya. Web engineering berarti tahapan pertamanya adalah customer customer communication ya. Berarti bab 2-nya customer communication. Bab 3-nya planning. Kita lihat apakah sudah sesuai. Nah, ini belum. Imam, sesuaikan metode yang kamu pakai dengan nama babnya. Jadi nama bab kedua itu adalah tahap pertama dari metode yang kamu pakai, yaitu customer communication. Ya, walaupun di dalamnya memang ada analisis misalnya ini ya. Oke, sesuaikan aja. Jadi jangan bab 2-nya analisis, tapi customer communication. Bab 3-nya tadi apa? Planning. Ah, planning berarti. Ya. Oke, ini proses apa namanya? Proses bisnisnya bahwa dishub itu untuk mana nih? Dishub itu untuk e-arsip itu seperti apa? Oke, sudah ada ya. Fotokopi. Oke, ini ya. Oke. Oh, ini kerja di sana ya, Imam ya. Oke, jadi ada foto-fotonya bagus. Oke, yang kedua adalah buat skenario. Skenario yang pertama adalah login. User memasukkan username dan password, user mengklik tombol login. Oke, ada ininya. Kemudian tampilan dashboard, mengklik menu arsip pada menu bar, aktif mengklik register pada menu bar, memilih klik ini apa ini? Ini kan tampilan dashboard. Namanya tampilan dashboard kan biasanya halaman utama. Nah, apa yang dilakukan oleh aktor untuk melihat dashboardnya kayak gitu ya? Misalnya admin memilih menu dashboard. Kemudian sistemnya menampilkan tampilan dashboard atau halaman utama. Udah selesai. Kayak gitu. Kalau ini, mengklik ini bukan dashboard namanya. Iya. Yang berikutnya adalah tambah arsip. User mengklik fitur menunya dulu apa? Misalnya aktor memilih menu apa, baru klik tambah data, memasukkan data arsip. Nah, data arsip itu apa? Misalnya nih nomor surat masuk atau nomor surat keluar, perihalnya apa, suratnya kepada siapa, dan seterusnya. Tidak boleh memasukkan data arsip. Data arsip itu harus dibuat atributnya apa, sama kayak mahasiswa. Memasukkan data mahasiswa, apa data mahasiswa itu, misalnya ada NIM, nama, kelas ya, email, nomor HP dan seterusnya. Begitu juga dengan ini. Atribut arsip itu apa kalau ingin kita tambahkan datanya. Nah, misalnya biasanya nomor suratnya. Yang kedua, perihal suratnya. Yang ketiga, lampirannya ada enggak? Tanggal berapa surat itu masuk atau surat itu keluar, ya kan? Kemudian isi suratnya apa? Kepada siapa surat ini ditujukan atau mau ngirim surat kepada siapa? Nah, kayak gitu. Itu surat. Kalau dia misalnya sertifikat nih, nomor sertifikatnya apa? Sertifikatnya punya siapa? Kayak gitu. Harus detail, tidak boleh data arsip itu tidak boleh, ya. Kemudian ini skenario berikutnya. Oke, skenario berikutnya adalah hapus data arsip. Ini nggak usah lagi hapus, delete, edit itu sudah masuk di sini. Sudah masuk ubah itu sudah masuk di dalam sini. Tambah sudah masuk di dalam ini. Jadi di dalam kelola. Jadi namanya jangan tambah data arsip tapi kelola data arsip. Di dalamnya sudah ada tambah, ada ubah, apalagi yang kamu buat sini. Ada hapus, ya. Nah, ya seperti itu. Ini register nih apa menambah data user baru. Oh, registrasi karyawan baru boleh. Tidak boleh data user. Data user itu apa? Terdiri dari apa? Nama, NIP-nya mungkin, posisinya atau jabatannya, ya, apalagi golongannya dan seterusnya. Nggak boleh dia data user, nggak boleh. Harus dibuat detail karena atribut inilah yang akan kita jadikan sebagai kelas di dalam pembuatan kelas diagram. Di tahap analisis juga ada tampilannya. Oke, ini dashboard staff, kategori dulu atau nambah arsip dulu. Harus jelas. Kategori apa ini? Saya rasa ini adalah kategori ini ya, kategori surat ya. Apakah misalnya masuk dalam misalnya nih kategorinya surat masuk, surat keluar, sertifikat, surat apa. Itu kan isinya ya kategori. Nah, harus dibuat. Misalnya ID kategorinya apa, baru nama kategorinya apa.
kategori dulu, baru nambah surat tadi, ya. Nah, ubah segala macam itu masukkan dalam kelola kategori, ya, baru logout boleh. Nah, kayak gitu dia, Imam ya. Ini sesuaikan aja dengan yang saya suruh revisi tadi. Nah ini semua harus ada di skenario. Nah ini yang saya bilang tadi, ini semua harus ada di dalam skenario. Ini semua juga, baik itu atribut, baik itu operasi, juga harus ada di dalam skenario. Semuanya ini harus ada di dalam skenario. Sesuaikan aja. Oke, use case diagram. Nah, use case diagram sesuaikan juga dengan skenario. Jadi nama skenario itu sama dengan nama use case. Ini masih salah. Ya, perbaiki activity diagramnya juga seperti itu. Nah, minimal nama activity itu sama dengan nama skenario atau sama dengan nama use case. Aktor yang ada di atas itu buat sebagai swim lane. Ini namanya swim lane ya. Aktor-aktornya nggak ada sistem. Ya, nggak ada sistem. Kemudian ini nggak usah dibuat, langsung ke kelas diagram aja. Nah, kelas diagram ini sesuai dengan kelas yang kamu masuk ke di tahap analisis tadi, bukan buat kelas baru. Seperti itu tadi kan lebih dari 3 kelasnya. Ini juga masih salah, perbaiki. Nah, belum ada ini ya, belum ada programnya ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi minimal rancangannya harus benar dulu, nggak boleh sembarangan, walaupun programnya belum selesai. Ya, revisinya silakan kalau misalnya memang ada programnya, tampilkan programnya nanti di laporannya dalam bentuk doc. Ya,